It's all covered in today's China Truths. Epidemi COVID-19 China mencapai puncak, angka kematian mendadak di kalangan pemuda meningkat tajam. Epidemi COVID-19 di China, juga dikenal sebagai pneumonia Wuhan atau virus PKC, terus memanas. Para pejabat dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit PKC baru-baru ini mengakui bahwa epidemi di China saat ini berada pada puncak tahap pertama tahun ini. Masyarakat mengungkapkan bahwa angka kematian di berbagai tempat tetap tinggi, bahkan banyak kaum muda meninggal secara mendadak. Pihak berwenang menyembunyikan fakta. Seorang blogger China berkata, "Saya tidak pernah menyangka bahwa virus corona baru ini akan bangkit kembali. Jangan anggap enteng." Pada tanggal 4 Juni Hao Lili, seorang selebriti internet berusia 34 tahun di Hunan, meninggal karena infak serebral akut. Seminggu sebelum kematiannya, ia masih memperbarui video dan membantu ibunya memanen gandum. Ia terlihat sangat sehat. Seorang blogger China lain menyatakan, "Sungguh menyedihkan. Sebuah nyawa yang hidup tiba-tiba berakhir." Seseorang yang terinfeksi strain baru COVID-19 berbagi pengalamannya, "Tolong, semuanya, lakukan yang terbaik untuk tidak tertular COVID lagi. Saya pikir kali ini akan ringan, tetapi ternyata tidak sesederhana itu. Sudah lebih dari 10 hari dan saya masih tidak bisa kembali bekerja. Saya sesak napas, terus-menerus hidung tersumbat dengan dahak kental. Seluruh tubuh saya sakit dan terasa lemas. Perut saya terasa kosong, seperti baru saja memuntahkan segalanya. Tidak ada rasa lapar, tidak ada keinginan makan, tidak ada rasa. Semuanya hambar dan mati rasa. Setiap malam sebelum fajar, serangan batuk terburuk melanda. Saya batuk sampai membungkuk di toilet, muntah kering seolah mencoba memuntahkan paru-paru saya. Saya sudah mencoba memaksakan diri untuk berolahraga, berbelanja bahan makanan, untuk kembali bekerja, tetapi tidak ada gunanya. Setelah hanya beberapa langkah, saya terengah-engah. Kelelahan tidak hilang, nyeri otot tetap ada, batuk tidak pernah berhenti, makanan masih tidak ada rasanya. Saya sudah mencoba sirup, jus, obat-obatan. Tidak ada yang membantu. Hanya satu hal yang memberi saya sedikit kelegaan, obat flu yang membuat saya mengantuk yang memungkinkan saya tidur di malam hari. Dan sekarang saya akhirnya mengerti betapa berharganya tubuh saya yang dulu sehat dan energik. Jadi, tolong lakukan semua yang Anda bisa untuk menghindari tertular COVID lagi. Mungkin orang lain pulih lebih cepat, tetapi bagi saya, ini sangat brutal. Saya masih belum pulih, dan jujur saya tidak tahu mengapa sistem kekebalan tubuh saya sangat kesulitan kali ini. Pada tanggal 5 Juni, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit PKC merilis situasi epidemi infeksi COVID-19 nasional pada bulan Mei dengan 44.662 kasus terkonfirmasi baru di negara itu, di mana 7 orang meninggal. Lu Qiang, seorang peneliti di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China, mengatakan pada konferensi pers hari itu bahwa sejak Maret, jumlah infeksi virus corona baru secara bertahap meningkat. Epidemi nasional saat ini berada pada puncak tahap pertama tahun ini dan beberapa provinsi menunjukkan apa yang disebut tren penurunan. Namun, banyak dokter dan masyarakat China mengatakan kepada wartawan bahwa epidemi belum berhenti. Jumlah orang yang terinfeksi virus corona baru tetap tinggi dan tingkat kematian juga sangat tinggi. Pihak berwenang menyembunyikan kebenaran. Kang Hong, seorang dokter di klinik Guangzhou, virus corona baru lebih kuat dari flu biasa dan gejalanya lebih parah. Saya biasanya tidak memakai masker, tapi sekarang saya memakainya. Cheng Yang, seorang praktisi pengobatan tradisional China di Chuzhou, Hunan, virus ini menyebar lagi. Saya rasa tidak pernah berhenti. Saya sering melihat pasien yang telah diobati dengan pengobatan barat selama beberapa waktu dan tidak ada efeknya. Mereka datang kepada saya. Tuan Jian, seorang warga Shenzhen, China Selatan, sangat serius. Banyak rumah sakit dan klinik di Shenzhen antre. Mereka semua sakit tenggorokan dan demam. Definisi resminya adalah virus corona baru, varian dari virus corona baru. Bahkan jika Anda meninggal karena penyakit ini, pemerintah tidak akan memberitahu Anda bahwa Anda meninggal karena penyakit ini. Dalam beberapa bulan terakhir, kasus kematian mendadak kaum muda di berbagai bagian China telah dilaporkan. Di antaranya,
Pada tanggal 3 Juni dagang, seorang selebriti internet berusia 48 tahun dari Shanghai, meninggal mendadak. Pada tanggal 1 Juni Tuan Yu, seorang selebriti internet dari Dangshan, meninggal karena pendarahan otak mendadak pada usia 48 tahun. Gelombang baru strain varian NB1.8.1 yang lazim di China sangat menular. Strain ini saat ini menyebar dengan cepat di Australia dan Hong Kong, serta Jepang, Taiwan, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Kasus strain ini juga telah terdeteksi di bandara di banyak bagian Amerika Serikat. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, telah menetapkan strain NBP 1.8.1 baru sebagai varian yang sedang dalam pengawasan.